Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman berita hangat teraktual dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang akan kita bahas mengenai Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, di mana kemarin teman-teman tanggal 2 November 2020 Presiden Jokowi telah menaikkan Undang-Undang Cipta Kerja yang selama ini menjadi perbincangan masyarakat. Bahkan kemarin beberapa aksi demonstrasi juga mewarnai penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Toh pada akhirnya undang-undang tersebut diteken oleh Presiden Jokowi. Dan Undang-Undang Cipta Kerja ini juga menjadi sorotan publik teman-teman setelah diteken Presiden Jokowi. Tentu ini masuk dalam lembar negara, karena itu sah menjadi undang-undang. Namun teman-teman, ketika undang-undang itu disahkan, diteken Presiden Jokowi dan juga diteken oleh Menteri Hukum dan HAM, undang-undang ini digugat oleh para buruh, menggugat ke Mahkamah Konstitusi untuk diajukan judicial review. Jadi menguji kembali Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diketok oleh DPR 5 Oktober 2020 dan disahkan oleh Presiden Jokowi tanggal 2 November 2020. Dan ini digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dan menurut para buruh teman-teman, ketika nanti ada persidangan, maka buruh akan menghadiri yaitu persidang di Mahkamah Konstitusi. Artinya buruh mengawal terkait sidang di MK nanti. Nah teman-teman, terkait itu semua, ternyata kalau kita lihat beberapa berita di media online, ada beberapa pasal di Undang-Undang Omnibus Law ini yang salah ketik. Jadi sudah diundangkan, sudah disahkan, tetapi ini ada kesalahan ketik di Undang-Undang Omnibus Law. Kita lihat beritanya teman-teman, saya ambil dari Detik News. Ini ada berita yaitu Undang-Undang 11 tahun 2020 Cipta Kerja diwarnai salah ketik. Nah ini salah ketik tetapi kok diteken oleh Presiden Jokowi. Kita lihat beritanya teman-teman. Presiden Jokowi sudah menandatangani Omnibus Law Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun undang-undang itu diwarnai kesalahan ketik. Wow, baru kali ini ada undang-undang salah ketik. Padahal ini sudah heboh kemarin itu didemo oleh masyarakat, oleh mahasiswa, oleh para buruh. Dan ternyata setelah disahkan ini dikritisi oleh banyak pihak. Ternyata ada salah ketik di Undang-Undang Omnibus Law. Halaman 6 Undang-Undang Cipta Kerja pasal 6 berbunyi, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A meliputi A. Penerapan perizinan berusaha berbasis resiko, B. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, C. Penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan D. Penyederhanaan persyaratan investasi. Artinya dalam pasal 6 ini sesuai dengan pasal 5 ini sebenarnya menyederhanakan perizinan. Jadi nanti kalau izin untuk usaha ini lebih mudah. Itu teman-teman terkait pasal 6. Kemudian kita lihat berita di bawahnya. Lalu apa bunyi pasal 5 ayat 1 huruf A? Pasal 5 ayat 1 huruf A tidak ada. Sekali lagi teman-teman, pasal 5 ayat 1 huruf A tidak ada. Sebab pasal 5 adalah pasal berdiri sendiri tanpa ayat. Pasal 5 berbunyi, ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait. Jadi ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi bidang hukum diatur dalam undang-undang terkait. Itu isi pasal 5. Jadi pasal 5 itu berdiri sendiri, tidak ada ayat, tidak ada sub ayat. Jadi jelas teman-teman, ini menunjukkan bahwa ada salah ketik ketika Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu diteken oleh Presiden Jokowi. Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, kesalahan tersebut fatal. Mengapa? Ini teman-teman, menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut ini fatal. Bivitri menyebut Undang-Undang
tidak bisa diimajinasikan. Tahu sama tahu ketika waktu dilaksanakan, melainkan harus sesuai dengan apa yang tertulis di undang-undang. Jadi undang-undang itu bukan sebuah imajinasi, undang-undang itu bukan sebuah bayangan, tetapi undang-undang itu adalah sesuatu hukum yang pasti, bukan diimajinirkan. Ini menurut Bivitri Susanti, teman-teman. Jadi terhadap kesalahan pasal 6 itu tidak bisa dilakukan perbaikan secara sembarangan, seperti yang terjadi sebelum undang-undang ditandatangani, yang itu pun sudah salah, ujar Bivitri saat bincang dengan detik.com Selasa 3 November 2020. Jadi kesalahan dalam undang-undang Omnibus Law ini adalah kesalahan fatal menurut Bivitri Susanti. Karena sebelumnya teman-teman, undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu dilakukan revisi. Toh pada akhirnya ternyata masih ada yang salah dengan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Karena salah ketik. Itu menurut Bivitri Susanti. Lalu apa dampak hukumnya? Pasal-pasal yang sudah diketahui salah tidak bisa dilaksanakan. Karena dalam hukum tidak boleh suatu pasal dijalankan sesuai dengan imajinasi penerap pasal saja, harus persis sesuai yang tertulis. Dampak lainnya, meski tidak otomatis itu akan memperkuat alasan untuk melakukan uji formal di MK untuk meminta undang-undang ini dibatalkan, papar Bivitri. Apa yang bisa dilakukan kalau pemerintah mau membuat ada kepastian hukum agar pasal-pasal bisa dilaksanakan? Bisa dikeluarkan Perpu karena undang-undang ini tidak bisa diubah begitu saja. Jadi kalau ingin merubah harus melalui Perpu, teman-teman. Jadi peraturan pengganti undang-undang yang ini dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Kalau ini ingin mengganti undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi dengan Perpu. Kemudian teman-teman, kalau cuma perjanjian bisa direnvoi dengan membubuhkan tanda tangan semua pihak di samping. Kalau di undang-undang tidak bisa, tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan secara praktek tidak mungkin ada pembubuhan semua anggota DPR dan Presiden di samping, cetus Bivitri. Yang jelas semakin nampak di publik bagaimana buruknya proses ugal-ugalan seperti ini, seakan-akan mengerdilkan makna pembuat undang-undang. Padahal undang-undang itu seperti kontrak sosial warga melalui wakil-wakilnya. Dan itu pun sudah disimpangi dengan tidak partisipatif dan tidak transparannya proses penyusunan dan pembahasan. Ini akibatnya kalau tujuan buruk menghalalkan segala cara, sambung pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK itu. Itu teman-teman, pernyataan yang disampaikan Bivitri Susanti terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ternyata ada kesalahan fatal menurut Bivitri Susanti. Nah teman-teman, untuk mengetahui sebenarnya apa isi pasal 5 dan pasal 6 sebenarnya di Undang-Undang Cipta Kerja, kita akan buka teman-teman salinan undang-undang itu. Tentu ini sudah bisa dibaca oleh banyak masyarakat. Dan akan kita lihat teman-teman bagaimana sebenarnya kesalahan-kesalahan yang ada di Undang-Undang Omnibus Law tersebut. Nah ini teman-teman salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi judulnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kita lihat sebenarnya teman-teman pasal 5. Nah ini teman-teman, kita lihat dengan jelas pasal 5, ruang lingkup sebagaimana dimaksud di dalam pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait. Jadi pasal 5 itu berdiri sendiri teman-teman. Kemudian kita lihat pasal 6, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A meliputi A. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, B. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, C. Penyederhanaan perizinan berusaha sektor dan penyederhanaan persyaratan investasi. Kita lihat teman-teman, di atas ada pasal 5. Nah, di atas ada pasal 5 itu berdiri sendiri. Tetapi di pasal 6 disebutkan bahwa
peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A. Pasal 5 ayat 1 huruf A. Padahal kalau kita lihat pasal 5 tidak ada ayatnya. Pasal 5 berdiri sendiri, yaitu berubah pasal. Jadi di sana tidak ada ayat dan tidak ada huruf. Ini yang dimaksud Bivitri Susanti adalah kesalahan fatal dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dan ini bisa dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi terkait kesalahan ketik yang ada di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Itu teman-teman yang bisa kita lihat terkait Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, di mana sudah mendapat kritikan dari pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, dan belum lagi ini buruh melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana hasilnya nanti? Ini tergantung dari Mahkamah Konstitusi, apakah mengabulkan gugatan dari para buruh atau tetap berpegang pada keputusan dari DPR maupun disahkannya oleh Presiden Jokowi. Kita tinggal tunggu saja teman-teman apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi nanti. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat membantu sebagian yang lain. Dan terakhir, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.